Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di pelajaran fisika. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan vektor atau operasi vektor dengan metode analitik. Nah, untuk metode analitik, sebenarnya kan kita sebelum metode analitik itu kan udah belajar tentang apa aja? Masih ingatkah? Ada satu, ini sebelumnya itu kita udah belajar tentang yang geometri. Dua, ada yang segitiga. Yang ketiga itu kita ada jejar genjang. Dan yang keempat, kita ada yang poligon. Nah, dari semua ini sebenarnya metode analitik itu digunakan untuk vektor-vektor yang tidak bisa menggunakan geometri, segitiga, jejar genjang, atau poligon. Jadi sebenarnya metode analitik ini kayak metode yang dilahirkan untuk lebih memudahkan lagi lah ya, gitulah ya, metode analitik. Ini kalau poligon kan bisa banyak banget ya vektornya. Metode analitik juga bisa banyak banget dengan berbagai macam vektor. Nah, gimana sih metode analitik? Sini Ibu hapus dulu. Yang tadi udah Ibu ini. Sebentar. Nah, untuk metode analitik itu biasanya kita pakai dulu ada namanya, kita pakai diagram Cartesius. Jadi semua vektor yang kita gunakan kita standarisasi ke dalam diagram yang namanya diagram Cartesius. Nah, di sini ini untuk diagram dua dimensi. Untuk dua dimensi di sini kita punya sumbu X dan sumbu Y. Nah, nanti contohnya di sini Ibu punya satu vektor. Contoh di sini Ibu punya satu vektor. Nah, anggaplah ini vektor F1 dan dia di sini ada sudutnya. Sudutnya sebesar theta. Nah, lihat vektor F1 ini dia miring kan? Artinya dia itu punya koordinat di X dan punya posisi juga di Y. Kalau kita gambarkan di sini kita ambil titik-titik dipanjangkan ya. Nah, sebenarnya F1 tuh punya posisi di X dan dia juga punya posisinya di Y. Nah, jadi nanti kalau metode analitik ini secara singkat nanti kita akan sering-seringnya dipinta untuk mencari kalau kita ketemu sama vektor-vektor yang miring, kita akan dipinta untuk menentukan posisi vektor tersebut di sumbu X ataupun di sumbu Y. Nah, di sini karena vektornya vektor F1, maka di sini F1. Karena dia di sumbu X, maka dia F1X ya. Dan di sini F1Y karena dia ada di sumbu Y, oke? Nah, udah kayak gitu. Kalau ini secara ininya ya, apa sih namanya, penggambaran vektornya. Nah, gunanya apa sih untuk diproyeksikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y? Nah, di sini Ibu coba bikin lagi. Nah, ini ada kembali lagi ini sumbu X dan ini sumbu Y. Kalau kita sudah memproyeksikan F1 ini ke
jadi F1X ataupun F1Y, nanti hasilnya kan mereka akan seperti ini. F1-nya udah hilang kan karena sudah diproyeksikan, tinggal F1X dan F1Y. Nah, kalau ternyata Ibu punya vektor yang lain, contohnya di sini ada F2 dan di sini ada F3 di bawah ya, contoh. Ini F3, yang ini F2. Ya. Nah, coba lihat, perhatikan semuanya. Dikarenakan F1-nya sudah kita proyeksikan, maka hasilnya dia kan lurus nih terhadap sumbu X dan Y. Semuanya lurus, tidak ada yang miring. Kalau sudah lurus, kita ini mudah untuk menjumlahkannya. Ini kalau sudah lurus, kita pakai metode geometri. Nanti kalau contohnya F2 ini, contohnya aja ya, ini 30 Newton, yang ini F3-nya contohnya ini 20 Newton, yang F1Y-nya contohnya berapa ya? Berapa ya, ntar. Ini hanya contoh ya. 30 jangan. Contohnya di sini ini 25. Warnanya salah. Contohnya di sini ini 25 Newton. Ini hanya contoh. Yang ini 23 Newton. Contoh ya. Nah, kalau kayak gini, ini kan lurus-lurus nih. Nanti kita tinggal kerjaan kita mudah kalau sudah seperti ini. Caranya nanti ya udah yang sumbu X dikumpulin dengan sumbu X, atau kita sebut dengan total sigma X. Nanti total di X berapa? Mana aja yang di sumbu X? F1X dan F2. Ya udah kita tulis dulu aja F1X dan F2. Ya. Nah, selanjutnya tadi ada perjanjian, kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif. F1X ke kanan, F2 ini ke kiri, jadi F2 ini negatif ya. Nanti tinggal dijumlahkan, 23 Newton dikurangi 30 Newton. Nanti hasilnya berapa? Hasilnya 7 Newton. Nah, selanjutnya kita cari yang sigma Y-nya. Sigma Y jumlah di Y, berarti di sebelah sini. Nah, itu ada apa aja? Ada F1Y dan F3. Di sini juga berlaku ketentuannya. Kalau ke atas positif, kalau ke bawah negatif. Karena F1Y ke atas, maka dia positif, sedangkan F3-nya negatif. Gitu ya, jadi dikurangi. 25 dikurangi F3-nya berapa itu? 20 Newton. Ini juga Newton ya. Nah, kalau kayak gini jadi 5 Newton. Nah, kalau udah dijumlahkan dengan metode geometri seperti ini, setiap sumbunya, nanti gambar akhirnya itu akan seperti ini. Ntar dulu ya. Oh, ini masih warna. Ini gambar akhirnya akan seperti ini. Sebentar. Nah, sebentar. Ini Y, ini X. Nah, Ibu gambar di sini. Lihat, X-nya berapa? 7 Newton. Minus 7 Newton, sorry. Oh ya, ini minus, sorry. Minus 7 Newton. Berarti dia ke
ke kiri kalau minus. Nah, di sini ya, ini sigma X. Terus kita yang vektor sigma Y-nya kemana? 5 Newton. Y itu kan atas bawah, jadi dia positif berarti ke atas. Nah, ini sigma Y. Lihat. Kalau udah kayak gini, lihat sudutnya di situ berapa? Sudutnya di sini itu membentuk siku-siku. Kalau siku-siku di situ berapa artinya? 90 derajat. Kalau sudah tahu 90 derajat, ya udah lurus-lurus kayak gini, kita pakai yang Pitagorasnya ya udah pakai yang R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan, nah, X-nya yang mana? X-nya ya udah yang sumbu X berapa? Minus 7. Minus 7 Newton. Ditambah Y kuadratnya berapa? 5 Newton kuadrat ya. 7 kali 7, jadi di sini 49 Newton kuadrat ditambah 25 Newton kuadrat. Hasilnya jadi berapa? Hasilnya jadi 74 Newton kuadrat. 74 itu berapa kali berapa sih? Ya udahlah ya, akar 74. Nah, ini gini. Nah, sekarang pertanyaannya lah, Bu. Ini sih gampang. Sekarang pertanyaannya, gimana cara memproyeksikan F1 menjadi F1X dan F1Y-nya? Ini cara memproyeksikan sebentar. Kita anggaplah, ini agak digedein dulu sebentar ya. Lihat, F1 dan ini ada sudutnya di sini. F1, F1X dan titik-titik di depan ini dia membentuk segi 3. F1-nya yang ini F1X dan di sini ada theta ya. Nah, coba untuk sebelum lain-lain lihat yang F1X. Yang F1X di sini dia posisinya berada di belah sudut bagian mana? Sampingkah, miringkah, atau depankah? Ternyata ini ada di samping. Nah, F1 ini ada di miring. Nah, Bu, maksudnya apa? Ini nanti masuk ke trigonometri. Atau nanti kita mencari, kan di sini yang diketahuinya F1, biasanya F1 sih, yang diketahuinya F1. Nah, kita kan mau mencari F1X. Ketika kita mengetahui hanya satu dan kita mengetahui sudutnya, nanti kita juga, walaupun kita hanya mengetahui satu sisi, depannya juga belum, kita bisa mencari F1X-nya dengan cara, nah, ada. Kalau sin theta itu depan per miring atau demi, cos theta itu sami, dan tangan theta itu desa. Ya, maka lihat F1X di mana? Sa. F1 mi. Maka kita pakainya sami. Sami itu pakai sin, cos, atau tan. Kita pakai cos untuk F1 ya. F1X maksudnya. Jadi F1X, salah lagi. Yaudah kita tulis dulu aja. Cos theta sama dengan sami. Kita ubah deh. Cos theta sama dengan sampingnya apa? F1X. Mi-nya apa? F1. Maka nanti F1-nya pindah ke atas. Karena kita mau cari F1X kan? Jadi F1X itu sama dengan F1 cos theta.
Tapi ingat, ini hanya untuk kasus yang seperti ini. Nah, Ibu gimana nih cari F1Y-nya? F1Y-nya kan ini di luar dari segitiga ini. Ini nggak apa-apa di luar juga, karena ternyata lihat, F1Y itu tingginya sama dengan yang titik-titik di depan ini. Kalau tingginya sama, vektor itu dia artinya nilainya sama. Nah, kita ibaratkan F1Y itu di sini. Walaupun tetap posisinya mah di sebelah sini ya. Kita ibaratkan F1Y-nya di sebelah sini ternyata. Coba lihat F1Y. Dia posisinya di mana? Di depan sudut. Lah Bu, maksudnya di depan itu gimana lihat? Kalau di depan itu dia nggak kena sudutnya. Kalau samping dia garis lurus, tapi dia kena sama sudutnya. Itu aja ya perbedaannya. Nah, di sini dia di depan sudut. Nah, karena kita tadi menggunakan yang diketahuinya apa? F1, maka yang dipakai itu depan sama miring. Coba untuk mencari F1Y, maka depan sama miring pakai apa? Pakai sin. Ya udah, kalian cari F1X. Kita tulisin dulu aja. Sin theta sama dengan mi. Maka tulis dulu aja sin theta sama dengan depannya apa depannya? Depannya tadi F1Y, mi-nya F1. Maka nanti F1-nya pindah ke sana jadi F1Y sama dengan F1 sin theta. Nah, ini untuk memproyeksikannya ya. Tapi ini untuk kasus ini doang. Tadi kenapa Ibu jelasin dulu, sebelum diproyeksikan Ibu jelasin ke sini dulu, itu Ibu menjelaskan alasan kenapa kita memakai metode analitik. Memakai metode analitik agar kita dapat menjumlahkan vektor-vektornya sesuai dengan sumbu X dan Y, sehingga nanti tinggal dijumlahkan dengan metode geometri. Nah, itu jadi memudahkan. Nah, di sini barulah Ibu kasih tahu cara memproyeksikannya bagaimana. Ini kita anggap aja, bukan anggap, kita ambil aja segitiganya. Nah, kayak gini, kalau mau belajar kayak gini dulu. Dilatih aja kayak gini, insya Allah bisa. Nah, sekian mungkin video dari Ibu. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.